Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ke-6 dan kita nanti akan belajar tentang kelas kata baru namanya kata sifat atau adjective. Nah, seperti namanya, sebenarnya kata sifat itu penggunaan di kalimat itu sederhana sekali ya, teman-teman. Tempatnya atau fungsinya dia adalah menjelaskan kata benda. Nah, kalau posisinya atau letaknya di kalimat itu ada dua ya. Dia boleh berdiri sendiri tanpa kata benda. Nah, biasanya dia jatuh di setelahnya to be. Di setelah predikat ketika predikat itu to be. Nah, contohnya ketika kita menjawab pertanyaan how are you today? Nah, kita sering menjawab I am fine. Nah, di situ ada kata sifat fine, teman-teman. Gitu ya. Nah, fine di sini dia adalah kata sifat menjelaskan orang yaitu I di situ ya. Yang mana artinya adalah baik-baik saja, seperti itu. Nah, tapi kata sifat itu juga bisa menjelaskan atau nempel dengan benda yang dijelaskan. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa kalau misalnya kata sifat itu nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya adalah kata sifatnya dulu baru kata benda. Jadi kata sifat ini letaknya di sebelum kata bendanya kalau dia nempel ya, teman-teman. Jadi eh, kata sifat dulu baru kata benda. Nah, dimanapun ada kata benda, entah itu di subjek atau di objek ya, teman-teman, itu bisa dijelaskan oleh kata sifat. Contoh, teman-teman, misalnya kalau di subjek nih, misalnya, my beautiful wife, misalnya ya, is fine. Nah, di situ subjeknya adalah my beautiful wife. Kata bendanya di wife-nya itu ya, teman-teman. Kata bendanya adalah di wife-nya itu. Nah, sebelumnya itu ada kata sifat beautiful. Ada kata sifat lagi my. Nah, ini adalah urutan kalau kata sifat itu nempel dengan benda yang dijelaskan. Seperti itu. Walaupun dia juga bisa. Beautiful ini kata sifat ya, teman-teman. Sama kayak fine-nya di situ. Dia berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya juga bisa. Gitu ya. Contohnya yang tadi I am fine. Atau kalau di sini misalnya my wife is beautiful misalnya. Nah, ini contoh saja ya, teman-teman. Jadi setelahnya to be itu langsung diikuti kata sifat. Jadi sekali lagi, kata sifat itu letaknya di kalimat, boleh nempel dengan benda yang dijelaskan. Urutannya kata sifatnya didulukan ya, baru kata benda, teman-teman. Nah, tapi kalau dia nempel, kalau dia tanpa kata benda, nah biasanya dia jatuh di setelahnya to be. Seperti itu, berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya. Gitu ya. Jadi tempat kata sifat itu sebenarnya sesederhana itu atau cuma dua itu. Nah, masalahnya di sini adalah kata sifat ini dipecah lagi, teman-teman. Ya, dikategorikan lagi. Nah, pengkategorian ini itu tuh ada maksudnya atau ada tujuannya. Jadi kata-kata dalam kata sifat atau semua kata dalam bahasa Inggris yang tergolong ke dalam kata sifat ini terutama dari keluarganya determiner ini ya. Jadi adjektif itu dibagi menjadi tiga jenis, teman-teman. Ada determiner, ada deskriptif atau epithet, ada juga non-adjunct. Nah, yang determiner ini loh banyak aturan-aturan peritilan kecilnya, teman-teman ya. Yang mana nanti disinilah banyak masalah-masalah grammar yang akan teman-teman dapatkan. Dan tentunya masalah grammar ini ada hubungannya dengan vocab. Seperti itu. Gitu ya, maka kita bahas satu persatu, teman-teman. Kita mulai dulu dari yang determiner. Nah, jadi determiner itu adalah jenis kata sifat yang tidak bisa tanpa kata benda setelahnya. Jadi determiner ini setelahnya harus ada kata benda dulu sebelum kalimatnya itu lanjut ke bagian yang lain. Ya, jadi misalnya di subjek nih kata bendanya, teman-teman. Misalnya teman-teman menggunakan salah satu keluarga determiner, contohnya kata the, teman-teman. The itu tidak mungkin setelahnya langsung predikat. Jadi makanya kalau teman-teman menemukan ada the work, misalnya lagi the study. Misalnya lagi adalah the apa lagi teman-teman? The study kemudian the travel gitu ya. Nah, itu work kemudian study kemudian travelnya itu bukan kata kerja tapi kata benda. Karena nggak mungkin setelah the langsung diikuti predikat, langsung diikuti verb satu tidak mungkin teman-teman. Ya, dan memang bahasa Inggris itu banyak yang kadang satu kata memiliki banyak arti. Salah satu mengetahuinya seperti itu ya. Jadi kalau ada the harus ada benda dulu baru bagian kalimat berikutnya. Seperti itu.
Nah, itu the itu adalah keluarga determiner ini, teman-teman. Jadi harus ada benda dulu baru bagian kalimat berikutnya. Dan beberapa jenis determiner ini menentukan bentuk kata bendanya. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah bentuk-bentuk kata benda secara umum itu dibagi menjadi dua. Ya, jadi kata benda itu ada yang bisa dihitung, ada juga yang tidak bisa dihitung. Nah, yang bisa dihitung itu bisa dipecah lagi, teman-teman. Ya, dipecah menjadi dua. Yang pertama tunggal atau singular, kemudian plural atau jamak. Jadi bisa jamak, bisa tunggal kalau yang bisa dihitung. Tapi kalau yang nggak bisa dihitung ya nggak bisa. Ya, nggak bisa dijamakkan, nggak bisa ditunggalkan. Hanya bisa berdiri seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu yang saya maksud. Beberapa determiner menentukan bentuk kata bendanya. Kadang bendanya harus tunggal, kadang bendanya harus jamak, kadang bendanya tidak bisa dihitung, harus yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari artikel, teman-teman ya. Jadi determiner artikel ini atau kata sifat yang artikel ini adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa benda yang dijelaskan itu sudah jelas atau belum. Kalau misalnya bendanya sudah jelas, maksudnya jelas itu orang yang kita ajak ngomong sudah tahu bendanya yang mana, teman-teman. Gitu ya. Contoh nih, misal kita ngomongin tentang bumi. Nah, jadi kita bilang bumi itu bulat. Nah, itu pasti pakai the, teman-teman. The earth is sorry. The earth is spherical. Jadi bulat tiga dimensi itu. Gitu ya. Atau kalau nama ya jangan dikasih the. Karena teman-teman jangan kaget kalau ada earth nggak pakai the ya. Berarti itu merujuk ke namanya. Seperti itu. Tapi kalau merujuk ke bendanya, kita pakai the. Sama kayak matahari, teman-teman. Ya, jadi misalkan saya ketemu sama orang tidak saya kenal. Terus saya bilang, mataharinya mataharinya terik sekali. Nah, orang yang saya ajak ngomong pasti sudah tahu matahari yang mana yang saya maksud. Nah, itu yang dimaksud bendanya sudah jelas, teman-teman. Nah, bandingkan ketika dengan benda yang tidak jelas. Misalnya saya bilang ke teman-teman nih, saya punya seekor kucing. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak kucing yang saya maksud itu yang mana di antara seluruh kucing di bumi ini? Kan nggak tahu kan? Nah, itu yang saya maksud. Jadi, benda yang tidak diketahui oleh orang yang tidak eh, yang kita ajak omong maksud saya ya, itu disebut tidak jelas. Tapi kalau misalkan orang yang kita ajak omong atau siapapun yang mendengar itu sudah tahu bendanya yang mana, otomatis benda itu sudah jelas. Nah, kalau misalnya bendanya itu belum jelas, kita pakainya atau an untuk kata benda tunggal ya, teman-teman. Caranya kita bilang seorang, seekor, sehelai, sebuah, dan lain-lain. Intinya artinya se. Oke, dan se itu pasti bendanya harus tunggal. Oke, dan tidak jelas teman-teman yang mana. Ya, contohnya tadi saya punya seekor kucing, yaitu saya bilangnya adalah I have a cat. Nah, karena kucing yang saya maksud ini teman-teman nggak tahu di antara sekian banyak kucing di bumi ini ya, yang mana yang saya maksud itu. Itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan benda yang belum jelas. Nah, di sini sama-sama artinya sebuah atau seorang, penggunaannya beda, teman-teman. Sama an ini ya. Jadi itu dipakai ketika kata setelahnya berawalan bunyi konsonan. Konsonan itu selain a, i, u, e, o. Ya, jadi huruf abjad itu kan ada 26, teman-teman ya, di bahasa kita. Atau bahasa Inggris juga sama, 26 A sampai Z. Nah, selain a, i, u, e, o itu disebut dengan konsonan. Jadi kalau setelahnya itu ada huruf konsonan, bunyinya ya, maaf, bunyinya bukan tulisannya. Itu pakainya contohnya, saya punya seekor kucing tadi, I have a cat. Karena kucing itu diawali bunyi K. Cat ya. Jadi KET, cat seperti itu. Maka pakainya gitu ya, teman-teman, dan harus tunggal. Nggak boleh kita bilang I have a cats. Itu nggak bisa, teman-teman gitu ya. Nah, kemudian kalau an itu untuk benda tunggal yang setelahnya an ini nanti diikuti oleh awalan bunyi vokal. Ya, contohnya adalah semut misalnya, teman-teman. Semut itu kan ant ya. Awalnya a seperti itu. Jadi untuk bilang seekor semut, an ant. Kemudian misalnya lagi, saya punya sebuah apel. Sebuah apel itu an apple. Karena apel juga berakhiran a. Atau contoh lagi misalnya adalah saya punya 1 jam misalnya. I have an hour. Jadi saya punya waktu hanya 1 jam. I have an hour. Nah itu walaupun tulisannya hour itu hour pakai h ya, tapi bacanya adalah hour, hanya nggak dibaca. Makanya pakainya an. Jadi sekali lagi bukan tulisannya tapi bunyinya.
Ya, jadi e sama an ini untuk benda tunggal, jadi yang bisa dihitung tapi tunggal ya, teman-teman. Dan awalannya teman-teman harus cek bunyinya seperti apa. Kalau misalnya bunyinya itu dibaca adalah vokal, maka pakainya adalah an ya, tapi kalau konsonan pakainya adalah e. Nah, sedangkan the itu untuk benda yang sudah jelas. Yang tadi yang saya maksud tadi ya, benda yang orang kita ajak ngomong itu walaupun orang yang nggak kenal itu pasti tahu benda yang mana yang kita maksud. Itu yang disebut dengan benda yang sudah jelas. Itu ya, teman-teman. Atau misalnya benda yang sebelumnya sudah kita sebutkan mau kita bahas lagi, itu pakai the nggak apa-apa. Karena merujuk kepada benda yang jelas, yang itu tadi, yang kita sebut tadi. Gitu ya, teman-teman. Nah, the ini benda setelahnya bebas ya, boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Syaratnya satu, harus jelas. Gitu ya. Nah, kemudian untuk jenis berikutnya ada namanya demonstrative adjective. Nah, demonstrative adjective ini menunjukkan apakah bendanya itu jauh atau dekat dari kita. Alias sederhananya adalah caranya kita bilang ini atau itu, teman-teman. Jadi kalau ini itu kan bendanya dekat ya. Contohnya komputer ini, nah berarti komputernya itu dekat dengan saya. Ya, nggak jauh gitu. Tapi kalau saya bilang komputer itu, nah berarti komputernya itu jauh. Seperti itu. Jadi itulah demonstrative adjective, caranya kita bilang ini atau itu. Nah, untuk bilang itu ada dua cara. Ada that sama those. Sama-sama artinya itu, tapi beda penggunaan ya. Kalau that itu untuk tunggal, jadi benda setelahnya harus tunggal. Atau kalau nggak gitu, yang tidak bisa dihitung nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan those artinya juga sama itu. Cuman bendanya itu harus jamak. Nah, sama halnya dengan this sama these, teman-teman. Walaupun artinya sama-sama ini, mereka beda penggunaan. Yang this tulisannya pakai i ya. This itu benda setelahnya harus tunggal ataupun yang tidak bisa dihitung. Sedangkan these yang tulisannya pakai ini bacanya i ya, benda setelahnya wajib jamak. Nah, jadi itu adalah penggunaan that, those, this sama these. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi bendanya itu punyanya siapa? Jadi benda yang dijelaskan itu miliknya siapa? Seperti itu, teman-teman ya. Nah, possessive adjective ini sebelum saya berikan contohnya ya, saya ingin menambahkan bahwa benda yang dijelaskan itu bebas, teman-teman. Boleh tunggal, boleh jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Jadi possessive adjective ini tidak menentukan apakah bendanya harus tunggal atau jamak. Oke. Nah, beberapa contoh dari possessive adjective ada his, her, sama its, teman-teman. Ini sama-sama artinya nya ya, tapi beda penggunaan. Kalau his itu nya yang kita maksud itu yang punya cowok. Misalnya rumahnya Putra. Nah, Putra kan cowok ya, teman-teman. Jadi his house. Seperti itu. Nah, kalau her itu ketika yang punya adalah cewek. Misalnya kita mau bilang rumahnya Putri. Her house. Seperti itu. Tapi kalau misalnya benda yang kita maksud itu tidak cewek, tidak cowok. Atau kita nggak tahu cewek cowoknya. Contoh teman-teman. Misalnya adalah ballpoint. Ballpoint kan nggak punya cewek, nggak punya cowok ya. Jadi kalau kita mau bilang tutup ballpoint ini, kita bilangnya it's cap. Seperti itu. Jadi misalnya tutupnya hilang. Pulpen ini tutupnya hilang. Jadi kalau di Inggris kan I lost the pen's cap atau I lost its cap. Seperti itu. Kemudian ada there. There ini ketika yang punya itu banyak, teman-teman. Ya, contohnya adalah em, mobil mereka, misalnya gitu. Jadi kita bilangnya their car. Atau kalau mobilnya banyak lebih dari satu ya kita bilangnya their cars. Seperti itu. Kemudian ada others yang ditambahi dengan tanda petik. Pokoknya teman-teman kalau menemukan di soal structure TOEFL kok ada tanda petik, terutama ada S-nya gitu ya. Itu adalah kepemilikan. Di soal structure TOEFL itu nggak ada singkatan, teman-teman ya. Teman-teman tidak akan pernah menemukan ini di soal structure TOEFL sebentar. Ini, teman-teman ya. Karena ini adalah singkatan. Dan sekali lagi di soal structure TOEFL tidak ada yang disingkat, tidak boleh ada singkatan. Oke, jadi it's ini yang tanda petik S ini adalah singkatan dari it sama is. Nah, bedakan dengan yang ini ya, yang nggak pakai tanda petik, dia adalah kepemilikan, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi setiap teman-teman menemukan ada tanda petik S, itu bukan singkatan ya, tapi itu adalah kepemilikan. Seperti itu.
Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke jenis determiner yang keempat, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman untuk aturan determiner nomor satu, 2, dan 3 tadi ya, yaitu artikel, demonstratif, sama posesif. Teman-teman hanya boleh pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu bendanya. Jadi contoh kita punya kata benda book, misalnya. Terus teman-teman sudah pakai my, maka jangan pakai a lagi. My a book itu salah, teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya sudah ada my, teman-teman pakai this misalnya. My this book itu nggak bisa, teman-teman. Jadi salah satu saja ya. Kalau sudah pakai kepemilikan ya jangan pakai artikel. Jadi my book. Atau kebalikannya, kalau pakai artikel ya jangan pakai kepemilikan. Jadi a book. Seperti itu sama. Kalau pakai kepemilikan jangan pakai apa namanya posesif, sorry demonstratif, maaf teman-teman. Jadi my book atau kalau pakai demonstratif jangan pakai kepemilikan. Salah satu saja. Jadi this book. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu adalah aturan satu 2 3 kalau saya nyebutnya teman-teman supaya gampang ya. Jadi aturan satu 2 3 di determiner ya, itu kita hanya boleh pilih salah satu saja. Jadi kalau sudah ada artikel ya jangan pakai demonstratif atau posesif atau kebalikannya. Misalnya sudah pakai posesif ya jangan pakai demonstratif artikel untuk menjelaskan benda satu benda tersebut. Itu ya, teman-teman. Nah, tapi setelah teman-teman pilih salah satu dari ketiga tadi, kemudian lanjut ke determiner berikutnya atau dimasukkan determiner berikutnya yaitu ordinal number atau angka yang menunjukkan order atau urutan, teman-teman. Ya, contohnya adalah first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, earliest yang paling awal, next yang berikutnya, last yang terakhir. Ini contoh saja, teman-teman ya. Dan untuk ordinal ini mirip dengan possessive tadi, teman-teman ya. Umumnya dia tidak apa ya, tidak mengenal aturan benda yang dijelaskan harus apa. Yang pasti biasanya atau umumnya nggak bisa untuk yang uncountable. Ya, teman-teman hanya bisa untuk yang countable saja atau hanya yang bisa dihitung saja. Nah, tapi apakah harus tunggal, apakah harus jamak? Bebas. Gitu ya, nggak ada aturan khusus. Oke, kemudian berikutnya setelah ordinal number, kita masih punya number lagi, yaitu cardinal number. Atau angka yang menunjukkan jumlah bendanya, teman-teman. Nah, karena dia menunjukkan jumlah bendanya, ya otomatis bendanya harus ngikut. Kalau misalnya penanda jumlahnya tunggal, ya bendanya harus tunggal. Kalau penandanya jamak banyak ya, maka bendanya harus jamak dan seterusnya. Nah, beberapa contoh dari kardinal atau angka yang menunjukkan jumlah ya, misalnya ada one artinya satu. Jadi misalkan satu orang ya kita bilangnya one person, gitu ya. Nggak boleh kita bilang one persons, nggak bisa teman-teman ya. Kemudian ada misalnya adalah no. No itu artinya tak satu pun. Nah ini unik teman-teman. Banyak yang sering ketipu di soal structure TOEFL. Jadi no ini sengaja saya masukkan supaya teman-teman ingat ya. Kalau teman-teman di soal structure TOEFL menemukan kata no, itu bukan artinya tidak. Itu artinya adalah tak satu pun. Keluarganya kata sifat teman-teman ya. Lebih tepatnya ini. Karena kalau no yang artinya tidak, kayak kita menjawab itu. Misalnya, apakah kamu lapar? Terus kita menjawab tidak. Nah itu nggak keluar di soal structure TOEFL. Ya, jadi no yang artinya tidak itu nggak keluar. Nah, no yang di soal structure TOEFL itu artinya adalah tak satu pun. Oke, dia penanda jumlah, teman-teman. Nah, apakah benda setelahnya harus tunggal atau jamak? Bebas. Boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Kemudian ada two, artinya dua, maka benda setelahnya harus jamak, teman-teman. Kemudian ada both, artinya keduanya, sama, benda setelahnya harus jamak. Kemudian ada all. Nah, all ini unik, teman-teman. All ini dia artinya semua. Benda setelahnya kalau misalnya bisa dihitung harus teman-teman jamakkan. Jadi all people atau all persons misalnya. Gitu ya, all students. Seperti itu. Tapi kalau benda setelahnya nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Karena all ini juga bisa menjelaskan benda yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Contohnya all money. Contohnya lagi all time. Contohnya lagi adalah all information dan lain-lain. Kemudian ada most. Most ini artinya sebagian besar, sama aturannya dengan all ya. Kalau dia diikuti benda yang bisa dihitung harus jamak. Tapi kalau bendanya itu nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan teman-teman. Nggak bisa dijamakkan benda yang tidak bisa dihitung itu. Gitu ya. Nah berikutnya ada a number of dan juga an amount of. Ini artinya sama-sama sejumlah. Cuman beda penggunaan ya. Kalau a number of itu benda setelahnya wajib yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Karena artinya sejumlah teman-teman.
Sejumlah apa? Sejumlah orang. Berarti orangnya kan lebih dari satu ya. Sejumlah, misalnya sejumlah negara. Negaranya berarti lebih dari satu. Maka harus jamak bendanya seperti itu. Nah, tapi beda lagi dengan an amount of. Walaupun artinya sama-sama sejumlah, dia hanya bisa diikuti atau hanya bisa menjelaskan benda yang tidak bisa dihitung. Gitu ya. Nah, benda yang nggak bisa dihitung ya tidak bisa dijamakkan. Seperti itu. Berikutnya ada few sama a few. Ini walaupun mirip, tapi beda arti ya teman-teman. Jadi few itu artinya sedikit ya atau kurang seperti itu. Jadi apa namanya, konotasinya itu negatif teman-teman. Sedangkan kalau yang a few artinya beberapa atau cukup atau banyak gitu ya. Nah, jadi konotasinya positif teman-teman. Nah, tapi few sama a few ini sama saja, benda setelahnya wajib jamak ya, yang bisa dihitung dan harus jamak. Seperti itu. Sedangkan little sama a little sama, mirip dengan few sama a few tadi, bedanya hanyalah benda setelahnya harus yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dijamakkan. Seperti itu. Itu ya, artinya little sedikit atau kurang, sedangkan a little artinya banyak atau cukup atau beberapa, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah beberapa contoh dari kardinal ini, teman-teman. Sebenarnya ada banyak sekali, dan teman-teman nanti akan memperkaya vocab itu dari latihan, seperti itu. Dan yang terakhir dari keluarga determiner ya, teman-teman, kita punya namanya miscellaneous, atau caranya kita bilang yang lain. Nah, untuk bilang yang lain dari keluarganya kata sifat, lebih tepatnya determiner miscellaneous ini ya, itu ada tiga cara, teman-teman. Bisa pakai other, bisa pakai another, bisa juga pakai the other. Artinya sama-sama yang lain. Nah, tapi sekali lagi, kalau ada seperti ini, teman-teman ya, itu pasti beda penggunaan. Oke, jadi other itu benda setelahnya wajib benda yang tidak bisa dihitung. Atau kalau bendanya bisa dihitung harus jamak. Ya, jadi other hanya bisa uncountable. Kalau nggak gitu other itu harus jamak. Salah satu saja ya, teman-teman. Kemudian berikutnya ada another. Artinya juga yang lain ya. Cuman teman-teman notice aja di situ ada kata an. An tadi kita bahas di the article ya, maka benda setelahnya harus tunggal teman-teman. Dan hanya bisa tunggal, nggak boleh uncountable ya. Jadi hanya bisa yang countable dan tunggal saja. Kemudian yang terakhir ada the other, artinya sama-sama yang lain. Nah, the tadi sudah kita bahas di artikel juga ya. Benda setelahnya harus jelas. Ya, contoh nih, misalkan saya bilang, eh, tangan saya menggenggam apel. Tangan yang lain menggenggam pisau. Nah, tangan yang lain kan berarti sudah jelas ya, satu lagi, tinggal tinggal tangan kiri. Berarti yang saya maksud tangan yang lain itu ya tangan kiri. Nggak ada yang lain, nggak ada ambiguitas seperti itu. Itu yang dimaksud dengan bendanya sudah jelas, teman-teman. Nggak ada saingannya seperti itu. Gitu ya. Dan untuk the tadi juga sudah kita bahas di artikel, benda setelahnya bebas. Boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah beda penggunaan other, another, sama the other. Dan ada tambahan ya teman-teman. Teman-teman harus ingat, an sama the ini adalah keluarga dari artikel, yang mana dia keluarga dari satu 2 3 atau aturan satu 2 3 determiner tadi ya, yang mana teman-teman hanya boleh pilih salah satu saja. Jadi misalnya kalau teman-teman masukkan artikel yang lain, misalnya kata every, itu nggak boleh pakai an lagi teman-teman. Walaupun bendanya tunggal. Gitu ya. Jadi other tapi diikuti tunggal, jangan kaget karena sebelumnya ada apa? Teman-teman cek dulu. Siapa tahu sebelumnya ada vocab-vocab yang termasuk ke dalam salah satu dari tiga determiner yang pertama ini. Oke ya, teman-teman. Misalnya lagi ada, selain every ada juga misalnya kepemilikan, misalnya teman-teman. Misalnya teman-teman masukkan there di sini. Nggak boleh kita bilang there another. Jadi harus there other walaupun bendanya tunggal. Gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena awalnya another, teman-teman, tapi karena ada there itu kan kepemilikan ya, sedangkan an itu adalah artikel, salah satu saja. Gitu ya. Maka kalau pakai there ya an-nya yang mau nggak mau harus dikorbankan atau dihapus. Seperti itu. Jadi aturan satu 2 3 tadi. The juga sama ya, the other kalau misalnya ada kepemilikan atau ada kata every sebelumnya pas, maka the-nya harus dihapus. Jadi every other misalnya benda tunggal atau benda jama dan lain-lain seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dan itu tadi adalah keluarganya determiner. Dan sudah saya urutkan juga. Itu ya.
Nah, berikutnya selain determiner, kita punya kata sifat dari keluarganya deskriptif atau epitet, teman-teman. Yang mana dia ini hanya nambahin arti saja. Jadi kayak menghiasi atau dekorasi saja ya. Jadi kalau ada kata benda dijelaskan oleh kata sifat deskriptif itu kalau deskriptifnya mau teman-teman hapus nggak apa-apa, nggak masalah. Yang nggak boleh determiner ya. Kalau deskriptif nggak apa-apa teman-teman. Karena determiner penting ya. Sedangkan deskriptif cuma nambahin arti saja nggak penting. Dihapus nggak masalah. Nah, tapi seringkali TOEFL itu menanyakan tentang urutan, teman-teman ya. Dan deskriptif atau epitet ini ada 8, dan ini sudah saya urutkan. Nah, ini sebenarnya cara mengingatnya lumayan gampang ya. Jadi kalau teman-teman ingat-ingat, semakin awal atau yang paling depan itu adalah kata sifat yang paling umum. Untuk benda itu general atau permukaan. Nah, tapi kalau semakin ke bawah itu adalah semakin yang jarang dipakai. Semakin yang menyempit, 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 sampai yang terakhir adalah material atau bahan. Nah, yang saya maksud adalah jarang dibahas misalnya nih teman-teman, kita ngomongin tentang seseorang. Katakanlah Albert Einstein. Masa kita ngomongin tentang bahan Albert Einstein kan jarang ya, seperti itu. Jadi kalau yang atas quality atau karakter itu sifat. Nah, untuk sifat secara umum, benda itu benda mati punya, benda hidup punya, manusia punya, hewan punya, tanaman punya seperti itu. Gitu ya, makanya sering dipakai dan dia ditaruh di paling depan. Nah, kita urutkan yang pertama ada quality atau karakter atau sifat ciri-ciri bendanya tersebut. Ya, contohnya ada kata arid artinya gersang atau kering, teman-teman. Excessive artinya berlebihan. Essential artinya penting. Accurate artinya akurat. Brittle artinya lapuk. Distinct artinya berbeda dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada size, ukuran bendanya ya. Jadi bendanya itu seberapa besar. Contoh ada tiny, sangat kecil. Massive, sangat besar. Large, besar. Microscopic, mikroskopis. Wide, luas atau lebar ya. Tall, itu tinggi. Dan masih banyak lagi tentunya. Kemudian berikutnya ada age and temperature. Nah, age ini adalah suhu, temperature, age itu umur, maaf teman-teman. Temperature itu adalah suhu dan mereka saya jadikan satu nomor karena teman-teman boleh bolak-balik. Jadi kalau ada umur sama suhu, boleh dulukan umurnya baru suhu atau kebalikannya. Boleh suhu dulukan atau umur, teman-teman. Ya, jadi makanya mereka saya taruh di satu nomor. Jadi boleh dibolak-balik gitu ya. Nah, kalau yang contohnya dari umur atau age, misalnya ada old artinya tua, modern artinya modern, ancient artinya kuno, sama kayak archaic ya artinya kuno atau tua, teman-teman. New artinya baru, klasik artinya klasik. Dan masih banyak lagi. Misalnya ada young, misalnya ada juvenile, dan lain-lain. Contoh untuk temperature atau suhu, misalnya ada warm, hangat, cold, dingin, cool, sejuk, hot, panas. Dan masih banyak lagi. Gitu ya. Dan berikutnya ada participle. Nah, participle itu adalah kata sifat yang kita ciptakan dari kata kerja. Nah, jadi ada kata kerja, tapi berfungsi sebagai kata sifat atau menjadi kata sifat. Itulah yang disebut dengan participle, teman-teman. Caranya kita bilang yang me atau yang di. Nah, untuk bilang yang me, itu kita pakai verb ing atau namanya present participle ya. Contohnya ada existing, yang ada. Fascinating, yang menarik. Alternating, yang berubah-ubah. Nah, kemudian ada juga yang di atau verb 3 pasif, teman-teman. Contohnya adalah required, yang dibutuhkan. Intended, yang disengaja atau yang diniatkan. Used, yang telah dipakai atau yang bekas, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Ya, past participle, teman-teman. Nah, jadi di sini alasan kenapa verb ing dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu kenapa kok nggak bisa jadi predikat? Nah, karena verb ing dan verb 3 ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya ya, itu dia berubah fungsi, teman-teman, menjadi kata sifat, terutama verb 3. Verb 3 itu kalau di kalimat berdiri sendiri fungsinya fix, hanya bisa menjadi kata sifat. Dan kata sifat tidak bisa jadi predikat. Gitu ya. Nah, itu juga alasan kenapa bab 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Oke? Kemudian berikutnya kita punya shape atau bentuk dari bendanya. Jadi bendanya itu bentuknya apa, teman-teman? Contohnya ada circular. Jadi circular itu adalah bulat gitu ya. Kemudian ada flat itu datar, round itu berbentuk bola ya, 3 dimensi. Jadi bulat yang 3 dimensi itu round atau spherical sama. Kemudian ada concave, artinya cekung, kalau convex, cembung ya. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Berikutnya ada color, jadi warna bendanya ya. Contohnya ada purple, ungu,
Vibrant, berwarna-warni atau cerah gitu ya. Colorless artinya tak berwarna. Reddish artinya kemerah-merahan. Jadi kalau ada ISH itu menunjukkan kean ya. Misalnya kalau yellowish, kekuning-kuningan, dan lain-lain teman-teman. Berikutnya ada location atau origin atau location. Jadi asal bendanya dari mana atau bendanya itu letaknya di mana. Nah, beberapa contohnya, misalnya ada Spanish dari Spanyol, teman-teman. American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Britania ya. European dari Eropa, dan masih banyak lagi. Contoh dari Indonesia ya, kita bilangnya Indonesian. Misalnya lagi dari Bali, Balinese. Atau misalnya dari eh, Poland ya, Polandia, Polish. Dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada material atau bahan benda itu dibuat dari apa. Contoh ada wooden dari kayu, cotton dari katun atau kapas, metal dari logam, plastik dari plastik ya, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dan jenis-jenis dari deskriptif beserta urutannya, teman-teman. Sudah saya urutkan. Ya, dan kalau misalnya deskriptif atau epitet ini tidak jadi pertanyaan, kalau teman-teman mau hapus di kalimat tidak apa-apa supaya tidak bingung, ya, supaya tidak panjang seperti itu. Terutama ketika kata sifat itu nempel dengan benda yang dijelaskan. Itu teman-teman hapus nggak apa-apa. Ya, tapi kalau terletak berdiri sendiri setelah to be ya nggak bisa dihapus, teman-teman ya. Karena dia berdiri sendiri, itu bagian penting di kalimat menjadi keterangan dia seperti itu. Dan jenis kata sifat yang terakhir namanya adalah noun adjunct atau noun adjective. Jadi kata sifat yang dibuat dari kata benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya yang terbuat dari kata benda asli. Misalnya pada pencil case atau kotak pensil, tempat pensil. Kalau kita pergi ke toko alat tulis, kemudian kita beli alat apa namanya, tempat pensil, pasti sama penjualnya dikeluarkan tempatnya pensil, teman-teman. Entah ada pensil atau tidak di dalamnya, nggak penting. Itu namanya memang kotak pensil ya. Nah, kata pensil, di dalam kotak pensil, itulah yang disebut dengan noun adjunct. Contoh lagi ada shoe store, toko sepatu. Toko sepatu itu wujudnya toko ya, bukan sepatu, teman-teman ya. Kalau kita bilang toko sepatu itu sedang tutup. Nah, yang sedang tutup itu berarti tokonya, bukan sepatunya, teman-teman. Seperti itu. Jadi kata sepatu di dalam frase toko sepatu itu hanya sebagai penjelas saja. Itulah yang disebut dengan noun adjunct. Contoh yang terakhir ada baby powder. Nah, ini paling jelas, teman-teman ya. Contohnya, misal kita pergi ke toko nih, terus kita bilang, "Pak, beli bedak bayi." Sangat tidak mungkin sama penjualnya, terutama ketika penjualnya sehat gitu ya teman-teman, secara pikir, tiba-tiba ngeluarin bayi itu nggak mungkin. Pasti yang dikeluarin adalah bedaknya. Maksudnya yang diberikan kepada kita pasti bedaknya. Nah, kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelas. Ya, nah pencil, shoe, sama baby karena dia menjelaskan kata benda lain di sini, inilah yang disebut dengan noun adjunct. Oke, kata benda yang mensifati kata benda yang lain. Nah, teman-teman juga harus ingat bahwa kata benda itu ada yang dibuat dari kata kerja juga ya. Namanya adalah gerund. Bentuknya adalah verb ing. Nah, karena kata benda tadi bisa jadi noun adjunct, otomatis gerund juga bisa, teman-teman. Ya, jadi ada verb ing menjelaskan kata benda setelahnya. Tapi beda dengan participle ya. Kalau participle tadi artinya yang kalau yang verb ing itu artinya untuk teman-teman. Contohnya adalah drawing pen, itu pena lukis atau pena untuk melukis, pena untuk menggambar. Nah, contoh lagi ada running shoes. Sepatu untuk berlari, bukan sepatu yang berlari. Sepatu nggak bisa berlari sendiri, teman-teman. Gitu ya. Jadi running shoes, sepatu lari itu sepatu untuk berlari. Kemudian sewing machine, mesin jahit itu mesin untuk menjahit. Dan masih banyak lagi. Contohnya adalah sajadah itu ya, praying mat. Jadi eh, alas untuk sholat. Jadi bukan alas yang sedang sholat, ya, tapi alat untuk sholat seperti itu. Dan masih banyak lagi, teman-teman bisa berkreasi dengan kreativitas teman-teman. Dan itu tadilah jenis-jenis kata sifat ya. Dan urutannya juga seperti ini teman-teman. Kalau ada determiner, dulukan determiner. Kalau determinernya lebih dari satu, urutannya sudah saya berikan ini. Gitu ya. Kemudian setelahnya masukkan deskriptif kalau ada. Dan deskriptif kalau misalkan lebih dari satu, urutannya sudah saya buatkan seperti ini. Gitu ya. Dan yang terakhir ada noun adjunct. Noun adjunct ini tepatnya di paling akhir, di setelahnya determiner dan nama deskriptif. Gitu ya. Dan tadi ada dua, bisa noun asli sama gerund seperti itu.
Oke. Nah, untuk penerapan materi yang kita pelajari hari ini, mohon maaf teman-teman. Di contoh soal struktur TOEFL itu kurang lebih seperti ini. Caranya sama ya. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 ya, yaitu aroused, artinya memicu atau membangkitkan, seperti itu. Subjeknya adalah social crusade, teman-teman. Nah, sudah ada subjek, sudah ada predikat, tarik ke belakang lagi. Siapa tahu ada predikat lagi ya, teman-teman. Nah, ternyata nggak ada kata kerja sebagai predikat, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Berarti bab 1 sampai bab 5 nggak ada masalah. Ya, karena kalimatnya sudah lengkap. Bab 1 sampai bab 5 kita membahas tentang perkalimatan, teman-teman. Mulai bab 6 hari ini kita membahas tentang frase. Frase itu teman-teman fokus ke dalam bagian yang hilang saja. Jadi titik-titik ini bagian hilang dari subjek. Yang mana subjeknya sudah ada kata benda kruset itu ya. Jadi titik-titik ini hanya bisa teman-teman isi oleh kata sifat saja. Yang mana kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda dan letaknya di sebelumnya. Seperti itu. Nah, apakah teman-teman masih ingat di pilihan A, B, C, D, di situ ada satu kata sifat teman-teman dan cuma satu. Oke, ada yang masih ingat tadi A, B, C, D yang kata sifat yang mana? Jangan takut salah, seingat teman-teman ya. Ya, yang no ya. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Yang no. Atau kalau teman-teman misalnya kalau ragu, itu teman-teman sekali lagi bisa buka kamus. Bentar saya bukakan kamus, teman-teman. Saya lupa tadi untuk membuka kamusnya belum saya bukakan. Saya bukakan dulu ya. Mohon maaf teman-teman ya. Di tempat saya sedang hujan, jadi koneksinya agak lemot. I'm sorry. Sebentar. Oke, sambil menunggu mungkin saya jelaskan sedikit ya, teman-teman. Jadi, yang alpha, no itu adalah determiner, dia kata sifat, gitu ya. Kalau yang bravo sama yang delta, nothing sama none itu kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Nah, masalah kenapa kok kata ganti tidak mungkin kita masukkan di titik-titik di situ. Nah, fungsi kata ganti itu menggantikan kata benda, teman-teman. Entah itu di subjek, entah itu di objek. Ya, sedangkan di soal sudah ada kata benda sebagai subjek. Jadi jangan digantikan karena dia sudah ada. Oke, jadi nanti subjeknya double kalau kita masukkan yang Bravo sama yang Delta seperti itu. Sebentar ya, teman-teman. Oke, nanti saya bukakan ya. Mohon maaf ini koneksinya dari tadi muter-muter terus. Nah, kalau yang Charlie, not itu kelas katanya adalah kata keterangan, teman-teman. Yang mana kata keterangan itu sebenarnya bisa menjelaskan subjek. Cuman masalahnya kalau dia bendanya bisa dihitung, dia harus ada determiner dulu di sini. Jadi setelahnya not itu harus ada determiner. Misalnya atau any lah minimal. Jadi not any social crusade itu baru boleh. Tapi kalau not saja langsung not social crusade nggak boleh, teman-teman. Gitu ya, karena keterangan tidak bisa secara langsung menjelaskan kata benda. Tapi kalau menjelaskan subjek nggak apa-apa, maka kata benda diselesaikan dulu. Cara menyelesaikan kata benda, tambahkan determiner di sini. Baru sebelumnya tambahkan keterangan nggak apa-apa. Gitu ya, tapi karena di situ nggak ada determiner, ya nggak bisa kita masukkan keterangan. Gitu ya, teman-teman. Sebentar. Ini masih muter-muter terus, teman-teman. I'm sorry. Uh, for my bad connection. Atau nantilah saya bukakan ya, teman-teman. I'm sorry. Nah, contoh kedua dulu. Kita ke contoh kedua. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada is predikatnya. Nah, subjek predikat tidak mungkin dipisah satu koma. Jadi nggak mungkin subjeknya California ini, teman-teman ya. Karena subjek predikat informasi yang sama-sama penting. Sedangkan satu koma itu untuk memisahkan informasi penting dan tidak penting. Atau informasi tambahan. Sedangkan subjek predikat sama-sama penting, ya nggak boleh dipisah satu koma. Tapi kalau misalkan 2 koma itu malah boleh, teman-teman. Nah, tapi di sini juga bukan subjek karena Long Beach walaupun dia nama ya atau kata benda sebelumnya ada preposisinya. Dia jadi keterangan, teman-teman.
Nah, 3 koma juga nggak apa-apa. 100 koma pun nggak apa-apa, teman-teman. Jadi subjek predikat itu dipisah banyak koma nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah dipisah 1 koma. Itu malah nggak boleh. Seperti itu. Nah, jadi subjeknya itu yang paling depan itu ya, yaitu the Wilmington Oil Field. Kalau kita tarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, titik-titik itu terletak di dalam ini ya, di dalamnya setelahnya one off lah seperti itu. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau teman-teman menemukan, sorry, saya ulangi teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata penanda jumlah ya, penanda jumlah benda contohnya one, two, three, four atau yang tidak jelas jumlahnya misalnya many, misalnya some, misalnya all. Nah, terus setelahnya langsung itu ada of-nya. Nah, maka teman-teman tidak boleh langsung setelahnya diikuti kata benda nggak bisa. Ya, jadi harus dicarikan the atau teman-temannya the. Nah, yang saya maksud dengan teman-temannya the tadi adalah aturan nomor 1, 2, 3 tadi, teman-teman. Ya, jadi entah itu artikel, kemudian demonstratif, ataupun yang posesif. Salah satu saja ya. Nah, tapi yang umum adalah the ini, teman-teman. Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, itu bisa jadi petunjuk atau cara cepat mengerjakan, teman-teman ya. Nah, di situ ada the-nya. Cuma satu, yaitu yang Bravo. Ya sudah, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Ladang minyak Wilmington yang berada di Long Beach, California merupakan salah satu dari ladang-ladang minyak yang paling produktif di benua atau di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada results in. Jadi kalau teman-teman menemukan ada results in, resultsnya itu 95% atau 90% lah ya teman-teman. Dia adalah kata kerja. Jadi dia predikat karena verb SES. Verb SES hanya bisa jadi predikat. Subjeknya di depan sendiri ada a federal type. Nah, karena sudah ada subjek, sudah ada predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Gitu ya. Dan kalau kita lihat, titik-titik terletak di setelah preposisi, teman-teman. Yang mana preposisi itu aturannya, setelahnya harus ada objeknya atau harus ada kata benda yang nantinya akan dijadikan keterangan. Atau kata benda atau kata ganti ya, intinya objek lah gitu, teman-teman. Yang nantinya akan jadi keterangan. Jadi entah kata benda atau kata ganti. Nah, kita cek aja. Nah, ternyata A, B, C, D ini panjang-panjang, teman-teman. Yang bisa memanjangkan objek hanya kata benda ya. Jadi, kata ganti itu nggak bisa dijelaskan kata sifat. Jadi, pasti kata benda. Dan kata benda itu supaya dia panjang, sebelumnya itu ditambahkan dengan kata sifat. Nah, jadi carikan yang urutannya kata sifat dulu, baru kata benda, teman-teman. Kita cek satu persatu ya. Kalau yang alpha di situ ada itu keluarganya determiner, jadi sudah aman ya, artikel. Kemudian ada vertical. Vertical itu adalah bentuk keluarganya deskriptif, maaf. Kemudian ada power. Power itu kekuasaan atau kekuatan, dia adalah kata benda ya. Nah, tapi dia menjelaskan kata benda yang lain, berarti itu noun adjunct powernya. Baru setelahnya diikuti kata benda inti yang dijelaskan yaitu distribution, yang nantinya jadi objeknya. Seperti itu. Nah, berarti kemungkinan jawabannya adalah yang alpha ini, teman-teman. Kalau yang Bravo, di situ ada subjek lagi, ada predikat lagi. Maksud saya ada subjek lagi, power ya. Ada predikat lagi. Nah, tapi nggak ada conjunction ya nggak bisa. Kalau di kalimat kita mau memasukkan subjek predikat selain yang sudah ada, atau lebih dari satu subjek predikat, maka harus ada conjunction. Materi kita hari kedua, teman-teman. Kalau yang Charlie ini sama sekali nggak ada kata benda, nggak ada kata ganti. Nggak bisa, kita butuhnya kata benda atau kata ganti ya. Kalau yang delta di situ ada predikat lagi, ada subjeknya berarti ya. Tapi tidak ada conjunction ya tidak bisa. Berarti fix jawabannya yang alpha tadi, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Jenis pemerintahan federal itu berdampak pada sebuah penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata sifat dan juga contohnya ya. Sebelum kita lanjut ke latihan untuk teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh di-unmute. Silakan, jangan sungkan-sungkan teman-teman.
Sepertinya cukup jelas ya, quite clear, karena saya lihat teman-teman tidak ada yang bertanya. Dan mungkin di sini nanti teman-teman akan sering-sering harus buka kamus. Sebentar apakah kamusnya sudah terbuka? Ternyata belum juga. I'm sorry guys. Ehm, nah, jadi kita coba ke latihan buat teman-teman ya. Tapi sebelum mohon izin untuk saya mute kembali supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman supaya lebih bisa konsentrasi dan fokus untuk mengerjakan latihannya. Di sini ada satu soal, jangan takut benar ya, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Tes, tes. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo, bravo. Sepertinya teman-teman semua menjawab bravo. Mari kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada is ya. Predikatnya, subjeknya adalah di Atacama Desert. Desert, maaf. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap ya. Berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing, teman-teman. Maka teman-teman lihat titik-titik ini letak kanan kirinya ada apa? Ternyata sebelumnya ada one of ya, penanda jumlah yang setelahnya langsung diikuti of. Kemudian setelahnya ada objeknya, kata benda places ini, objek dari preposition of ya. Tapi sekali lagi karena ada penanda jumlahnya tadi, ya, itu nggak bisa langsung ketemu kata benda. Kalau ada penanda jumlah ketemu of, harus ada the atau teman-temannya the. Dan di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang Bravo. Dan betul sekali jawaban teman-teman yang Bravo ya. Nanti kalau dibaca, the Atacama Desert is one of the driest places on Earth. Gurun Atacama adalah salah satu dari gurun atau tempat-tempat yang paling kering di permukaan bumi. Seperti itu. Nah, ini Earth ini nama, teman-teman. Kalau nama misalnya Priski, misalnya Bagus, misalnya Jojon, itu nggak bisa pakai the Priski, the Jojon. Nanti jadi marga, teman-teman ya. Tapi biasanya dikasih S. Contohnya the Priskis, itu berarti marga Priski atau klan Priski. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi, nama nggak boleh dikasih itu. Tapi kalau teman-teman menemukan the Earth, jangan kaget. Berarti itu bukan merujuk ke namanya ya, tapi ke bendanya. Seperti ke wujudnya, bukan ke namanya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs over. And I see that everybody picks Charlie ya. Saya lihat sepertinya teman-teman semuanya menjawab Charlie. Oke, mari kita cek bersama. Cari predikat dulu di situ ada is, teman-teman. Subjeknya adalah the steps. Nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, titik-titik terletak di setelahnya to be. Nah, ini kalau teman-teman isi dengan kata sifat nggak apa-apa. Intinya kita kehilangan sesuatu di situ. Kalau yang alpha ada predikat lagi sama subjek nggak ada conjunction nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang bravo ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah ini ada kata benda tapi dijelaskan oleh kata sifat ya. Nggak ada masalah, kita tahan dulu yang Charlie. Kalau yang delta ada conjunction, ada subjek, tapi tidak ada predikat. Maaf teman-teman. Jadi nggak bisa ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the stapes or the stirrup bone is the smallest bone in the human body. Jadi kalau diartikan, stapes atau tulang stirrup ya, adalah tulang terkecil di dalam tubuh manusia. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Charlie sepertinya semua menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama. Oke, sepertinya teman-teman ada yang lupa ini, tapi nggak apa, mari kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ ada live, teman-teman. Subjeknya adalah ants, ya kan? Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Titik-titik terletak di sebelum kata benda, di subjek ya. Nah, otomatis dia hanya membutuhkan kata sifat saja. Carikan ABCD yang kata sifat saja, teman-teman. Oke. Yang alpha, most, kemungkinan bisa. Karena dia adalah kata sifat penanda jumlah. Keluarganya determiner yang bisa dianggap yang kardinal gabungan dengan artikel, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada preposisi for, yang nantinya kata benda ends ini malah akan jadi keterangan. Ya, karena fungsi preposisi merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Dan kita malah justru akan kehilangan subjeknya. Jadi yang Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, di situ most ada of-nya. Nah, tadi saya sampaikan teman-teman ya, kalau ada penanda jumlah, contohnya one of, most of, all of, some of, itu tidak bisa langsung ketemu kata benda, teman-teman. Harus ada the atau teman-temannya the dulu setelahnya. Tapi kan setelah of nggak ada the-nya ya, dia langsung ketemu kata benda, jadi yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta ada of di awal atau preposisi ya, yang mana nanti itu fungsinya merubah kata benda ends ini menjadi keterangan. Dan kita justru akan kehilangan subjeknya. Jadi nggak bisa ya. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, most ants live in nests in the ground, under a rock, or above ground. Jadi kalau diartikan, sebagian besar jenis semut itu tinggal di sarang-sarang, di dalam tanah, di bawah sebuah batu, atau di atas tanah. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, ada juga alfa ya. Antara delta atau alfa, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata extract. Subjeknya adalah gills itu ya, kata benda artinya insang. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, ternyata ada predikat lagi flows, teman-teman. Conjunction as itu yang memisahkan subjek it flows itu, subjek predikat it flows dipisah dengan conjunction as. Jadi nggak ada masalah, kalimat sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, titik-titik berada di sebelum kata benda gills itu hanya tempatnya kata sifat saja. Jadi teman-teman carikan kata sifat saja ya. Yang alpha di situ ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman ya. Kalau yang bravo kebalikannya, ada conjunction lagi, tapi nggak ada subjek predikat lagi, ya nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman ya. Nanti kalau dibaca, the gills of most fish extract oxygen from water as it flows over them. Jadi kalau diartikan kurang lebih, insang-insang dari sebagian besar jenis ikan itu mengekstrak atau menyaring oksigen dari air seiring eh, air tersebut itu mengalir melalui insang-insang tersebut. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, bravo.
ada juga Charlie. Oke, mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are renowned. Subjeknya adalah Falcons. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Berarti masalahnya di phrasing, titik-titik terletak di setelah preposisi, objeknya tapi sudah ada ya, yaitu speed, teman-teman. Nah, titik-titik hanya terletak di sebelumnya kata benda di objeknya for ini. Berarti ini tempatnya kata sifat saja untuk menjelaskan speed ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat yang alpha itu kata ganti, subjek, teman-teman. Tiba-tiba ada subjek aja. Nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang Bravo, nah kemungkinan Bravo bisa karena dari itu kepemilikan, ya keluarganya kata sifat, possessive adjective, teman-teman. Kalau yang Charlie hati-hati, ya there itu kata sifat. Kalau there's ada s-nya, itu adalah kata ganti, namanya possessive pronoun. Jadi dia pronoun, teman-teman, kata ganti bukan kata sifat. Sedangkan kalau ada pronoun di sini, kemudian nabrak noun di sini nanti objeknya double. Nggak bisa ya. Kalau yang delta, them itu adalah objek pronoun. Sama, dia objek dan kata ganti. Sedangkan setelahnya ada kata benda, teman-teman. Nggak bisa nanti double objeknya ya. Jadi salah satu saja. Jadi fix jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, Falcons are renowned for their remarkable speed and precision in mid-air pursuit. Jadi kalau diartikan, burung Raja Wali terkenal karena kecepatan luar biasa mereka dan juga kepresisian mereka atau ketepatan mereka dalam perburuan di atas udara atau di langit, perburuan langit seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang ya, silakan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, Charlie. Ada juga Alpha, ada juga delta. Oke, mari kita cek bareng ya. Mungkin teman-teman ragu. Cari predikat dulu. Di situ ada kata learn, artinya belajar gitu ya. Subjeknya adalah students. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Berarti titik-titik di sini ada di sebelum kata benda students, itu tempatnya kata sifat saja. Oke, kita cek satu-satu. Yang alpha, nah itu ada kata sifat all sebenarnya ya, tapi karena ada off-nya di situ ya nggak bisa setelahnya langsung diikuti kata benda, harus ada the atau teman-temannya the ya. Jadi sekali lagi, kalau ada penanda jumlah ketambahan of tidak boleh langsung ketemu kata benda. Oke, harus ada the atau teman-temannya the. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman, karena nggak ada the-nya ya. Kalau yang bravo ada preposisi of yang nanti kata benda students ini akan jadi keterangan, apalagi ada every, teman-teman. Every itu kalau nggak ada penanda jumlahnya harus tunggal, jadi every student. Kecuali kalau ada penanda jumlahnya, misalkan setiap dua mahasiswa. Jadi every two students. Baru seperti itu ya. Tapi kalau nggak ada penanda jumlahnya, nggak boleh jamak. Jadi yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah ini kata sifat. Kemungkinan jawabannya Charlie. Kita tahan dulu ya. Nah ini juga kata sifat, teman-teman. Every ini ya. Nah cuman beda. Kalau all itu ketika benda yang dijelaskan itu bisa dihitung, harus jamak. Sedangkan every, benda setelahnya harus tunggal. Ya, nah itu bendanya ada S-nya, teman-teman. Students. Berarti dia jamak ya. Otomatis pakainya adalah yang Charlie, bukan yang Delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, all students of chemistry learn to balance equations representing chemical reactions. Jadi kalau diartikan, semua mahasiswa dari kimia atau bidang kimia gitu ya, mempelajari atau belajar untuk menyeimbangkan persamaan-persamaan yang mewakili atau yang menggambarkan reaksi-reaksi kimia. Seperti itu. Lanjut lagi teman-teman, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang ya, silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga Bravo. Oh sorry, maaf yang Charlie Delta yang tadi ya. Sekarang saya lihat ada Charlie, ada Bravo. Kita cek bersama ya antara Bravo atau Charlie. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah predikatnya adalah kata orbit teman-teman ya. Artinya mengorbit atau mengelilingi. Subjeknya adalah bodies. Oke. Jadi kalimat ini sudah lengkap, ada subjek sama predikat. Nah, titik-titik hanya berada di sebelum kata benda di subjek saja. Itu tempatnya kata sifat saja, teman-teman. Kalau kita cek yang alpha ada conjunction, nggak bisa. Kita hanya butuh kata sifat saja. Kemungkinan jawabannya yang bravo. Kita tahan dulu ya. Yang Charlie juga sama, ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu, teman-teman. Kalau yang delta ada conjunction juga. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, despite the distinct differences between comets and asteroids, all bodies of the solar system orbit the sun. Jadi kalau diartikan kurang lebih, eh, di balik perbedaan-perbedaan yang jauh antara komet dan juga asteroid, semua benda-benda dari atau benda-benda yang ada di tata surya itu mengorbit atau mengelilingi matahari. Seperti itu. Dan itu tadi adalah materi tentang kata sifat ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kata sifat itu tempatnya di kalimat ada dua, ya. Bisa nempel dengan benda yang disifati atau yang dijelaskan, ya, tempatnya di sebelum bendanya. Atau kalau dia berdiri sendiri tanpa kata benda, terutama dari jenis deskriptif tadi ya, umumnya terletak di setelahnya kata sifat. Sorry, maksudnya di setelahnya kata kerja predikat to be. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin ya, boleh di unmute. Silahkan, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Silahkan, boleh ditanyakan ya. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan atau aman, teman-teman? Sepertinya aman ya. Atau saya lihat tadi mungkin teman-teman yang terpleset menjawabnya mungkin keliru, mungkin karena vocab teman-teman. Ya jadi di hari pertama dulu juga sudah saya sampaikan bahwa vocab itu penting sekali dan vocab itu cara belajarnya bukan hafalan, bukan juga apa teman-teman ya. Tapi vocab itu cara belajar paling efektif adalah ditulis teman-teman. Nanti sambil latihan sambil melihat, sambil latihan sambil melihat, diulang-ulang nanti akan hafal sendiri. Untung-untung ketika teman-teman ada teman yang bisa diajak komunikasi bahasa Inggris, entah itu lewat chat, itu vocab yang teman-teman dapat boleh dipakai, gitu ya, supaya nanti lebih teringat seperti itu. Sekian ya teman-teman, terima kasih kalau tidak ada pertanyaan dan terima kasih juga atas kehadiran teman-teman hari ini dan partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat and I'll see you again next time. Till I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night guys.